Ya, memang dari awal kita ini menentukan masalah kegiatan tahunan itu berupa milad ini untuk mengenang sejarah berdirinya FKUM. Karena memang sejarah berdirinya FKUM ini memang penting untuk memberikan motivasi kepada masjid-masjid agar menyatu. Itu memang seperti itu. Tapi kalau memang memiliki keinginan untuk membuat event-event satu Hijriah, ya, satu Muharram, ya, kemudian awal puasa, awal Ramadan, untuk membuka awal Ramadan, ya ini tinggal kita bicarakan saja. Jadi kita tidak mau terpaku pada kalender Hijriah atau Miladiyah. Ya. Kalau sekarang menggunakan kalender Miladiyah dengan milad itu memang karena ya selama ini masih orang pada bertanya kenapa FKUM berdiri. Dan saya juga perlu menjelaskan latar belakang memang seperti itu agar apa? Kita termotivasi untuk menyatu, termotivasi untuk saling tolong menolong. Itulah awal dari pemikiran saya. Tetapi kalau ini mau diubah atau mau anut dengan kalender Hijriah, misal, wah itu satu Muharram itu lebih bagus, misal. Ya kita tinggal rembukan saja. Itu tidak ada ketentuan yang pasti. Ada juga yang namanya milad pun juga tidak baku, tidak harus ada dan sebagainya. Ya. Jadi kalau itu mau 1 tahun 2 kali, kalau misal itu kapan? Nah itu memang, monggo silakan. Kita silakan Anda ini rembukan bagaimana sebaiknya agar kita ini nanti luaslah banyak diterima, gitu ya. Siapa yang banyak menerima seperti ini kegiatan dengan sendirinya konsekuensinya yang muncul itu juga nanti juga ikut menyatu bergerak dan ikut meramaikan event-event yang kita usulkan. Ya saya kira itu saja. Terima kasih. Kita bisa pahami Pak. Jadi jenengan bisa coba buka di WA, baru saya di-share Pak Mo. Jadi saya nge-share sudah, ternyata sudah, jadi double saya hapus 1. Itu terkait dengan penetapan satu Dzulhijjah. Memang ada berbagai pendapat. Jadi ini kita nggak bisa memaksakan harus sama. Monggo. Jadi nggak bisa dipaksakan harus sama, Pak. Karena kalau dipaksakan ya jadi ramai Pak ya. Karena memang ada perbedaan. Ada yang berdasarkan hukum Arafahnya di sana, ada yang berdasarkan 9 Dzulhijjahnya untuk di masing-masing tempat atau di wilayah. Jadi monggo nanti bisa dipahami dari situ, sudah ada beberapa pendapat yang sudah dijelaskan. Yang penting untuk di masjidnya saja, mungkin termasuk di masjid saya, bahwa memang kita belum rapatkan setelah ada informasi ini belum kita rapatkan. Memang kemarin sementara tanggal 17 itu hari Seninnya. Sholatnya. Iya, sholat termasuk otomatis sama penyembelihannya. Kalau di Arab berarti kan tanggal 16-nya. Ini jadi perbedaan. Nah, monggo nanti untuk mensikapi itu memang terus terang harus dibicarakan masing-masing masjid. Kita nggak bisa harus sama dengan satu masjid sama. Sulit, kecuali memang sudah terbentuk khilafah Islam baru bisa ini menentukan. Biar tidak ada istilahnya saling ngeyel-ngeyelan, kita saling menghargai saja. Jadi nanti kalau memang ada perbedaan, malah bisa saling bantu Pak. Yang sudah yang sholat akadnya nanti Seninnya bisa bantu untuk yang pelaksanaan Senin, mungkin jago parkir atau mungkin keamanan, itu malah bisa seperti itu. Yang sholatnya Senin nanti
bantu yang sholat hari akadnya bisa ya tadi joko parkir atau keamanan atau mungkin keamanan di kampung ini perlu ya. Karena di kampung kalau sudah ada acara seperti itu jangan-jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dulu pernah di Alfamart tinggal sholat pintunya dijebol ya, nanti mulai sholat pintunya dijebol. Ya sekarang kalau di tempat kami biasanya kalau pas ada acara sholat Id memang ada warga yang warga non itu keliling biasanya. Jadi mereka istilahnya relawan. Jadi ada relawan yang keliling kampung gitu. Jadi kata Pak Yen masalah Idul Adha, bagaimana yang mensikapinya? Ada yang lain? Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan di sini pertama saya menyampaikan bahwasanya kemarin yang pertemuan sebelumnya itu ada undangan di Istarima. Alhamdulillah kami sudah hadir di sana dan berkumpul dengan pegiat agama, dai-dai, ustadz dan sebagainya. Yang dapat saya ambil di sana itu saya melaporkan di sini bahwasanya mereka mengumpulkan untuk berdiskusi terkait dengan masalah kekinian. Salah satunya terkait dengan penemuan ramuan petani yang mereka bisa membuat kacang panjang yang panjangnya bisa 2,5 meter, yang dia bisa buat kubis yang beratnya bisa 9 kilo. Itu salah satu orang yang hijrah dari pajak menuju belajar bioteknologi ya kalau bahasa sekarang. Selain itu juga membahas masalah kesehatan yang berkaitan dengan nampaknya yang berkaitan dengan kesehatan yang perobatan dengan cara tradisional, akupuntur dan sejenisnya. Mungkin itu yang dapat saya laporkan. Yang saya ambil kesimpulan di sana itu banyak orang-orang yang hebat, kemudian juga pejuang-pejuang agama yang saya lihat. Walaupun saya tidak begitu kenal, karena saya dari Kalimantan, tapi saya mendengar ada ketua MTA, ada dari mungkin dari teman-teman NU, kemudian Ansor dan sebagainya. Sehingga saya rasa FKUIM ini memang juga perlu terlibat langsung. Mungkin saya juga menyayangkan di waktu itu ya mungkin karena kesibukan. Tapi mau nggak mau kalau FKUIM memang mau menjadi orang yang eksis, kemudian juga menjadi organisasi yang peka terhadap kekinian, kemudian bersatu, seharusnya gabung di sana. Terutama pengurusnya. Ini sebagai masukan saja ya Pak. Salah satunya mungkin tadi menyangkut permasalahan yang disampaikan oleh panitia. Mereka sulit berkomunikasi dengan FKUIM. Kalau saya lihat, berarti kan FKUIM, pengurus FKUIM ini belum terlalu berkomunikasi dengan pemudanya atau pemudanya dengan FKUIM-nya. Sehingga saya menyarankan besok ketika memang ada, saya nggak tahu apakah FKUIM ada perombakan organisasi atau memang begitu-begitu saja. Kalau misalnya ada, sebaiknya ada pemuda yang mau dibentuk ini mereka dimasukkan dalam FKUIM sehingga terjadi komunikasi yang baik. Sama di takmir kami ada beberapa orang yang muda itu yang dimasukkan sehingga dia bisa menjembatani kegiatan-kegiatan kepemudaan. Nah itu saja mungkin saran terkait dengan FKUIM. Karena saya sendiri secara pribadi, begitu juga takmir itu kurang mengerti arah dari FKUIM. Ini saya sampaikan di sini. Kurang mengerti arah dari FKUIM. Mungkin membahas masalah kekinian. Itu mungkin yang saat ini yang kemudian membahas masalah ketakmiran yang ada. Cuma secara kedepannya seperti apa keinginannya itu belum ada. Cita-citanya belum ada. Hanya membahas masalah lalu terkait dengan mungkin perang seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya diselesaikan juga. Sehingga ini masukan bersama kepada saya. Saya berusaha ikut serta di sini bergabung, memahami, berjuang bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan dana TPQ. Ada beberapa TPQ yang mungkin difasilitasi oleh FKUIM. Mungkin saya hanya ingin gambaran seperti apa perkembangannya sudah, terutama yang mungkin yang mendapatkan dana ini dia seharusnya punya nilai lebih daripada yang tidak mendapatkan dana karena difasilitasi oleh
FWIM. Kemudian FWIM seharusnya juga memastikan apakah yang mendapatkan dana ini masih layak, bukan layak, masih berhak mendapatkan dana atau mau dialihkan ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Nah itu juga sehingga iuran takmir itu nggak segan-segan ngasih iuran yang besar ketika dia paham bahwasanya ini benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Sehingga saya juga mengharapkan FWIM itu punya bagian yang mengurusi TPQ. Mungkin nanti bekerja sama dengan yang remajanya. Karena kalau di remaja itu harusnya ada semacam pengkaderan pengajar untuk persiapan menjadi ustadz-ustazah TPQ. Karena beberapa TPQ memang salah satu masalahnya adalah dana dan sumber daya manusianya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin gambaran saja para takmir bahwasanya kalau misalnya ada yang membutuhkan bantuan terkait dengan ngasah pisau, nah insyaallah kami dari Muhajirin itu siap membantu. Kalau misalnya ada seorang jagal yang dia itu punya pisau tapi kurang tajam, silakan nanti bisa ke Muhajirin, dan nanti kita bisa bantu asahkan. Kalau misalnya ini persiapan nyembelih kurban ya, karena alhamdulillah kita sudah belajar juga mendapatkan ilmunya, sudah ada alatnya juga, sehingga mungkin kalau butuh bisa kita belajar bersama, atau yang butuh mau mengadakan kegiatan pelatihan dan seterusnya juga bisa menggunakannya terkait dengan asah pisau. Karena menurut kami untuk penyembelih itu salah satunya penyembelihnya itu sendiri, yang kedua adalah alat yang digunakan atau metodenya. Itu informasi yang dapat kami sampaikan. Ya mungkin itu saja. Kemudian tadi bagus ya dari teman-teman yang mau mengaktifkan kembali yang remaja itu. Kalau bisa kita diberikan informasinya Mas, sehingga mungkin berapa remaja kita berusaha menarik walaupun belum tentu bisa tertarik gitu ya. Nah, kemudian tadi saya dengar dari Pak Mufti sendiri terkait dengan sound system yang sudah mungkin kemana-mana. Nah, kira-kira apakah di Mojosongo ini takmir-takmir itu semua sudah selesai dengan masalah sound system ini, sehingga sampai mungkin Pak Mufti keluar dari Mojosongo. Seandainya memang di sini sudah selesai semua masalah itu mungkin bolehlah. Tapi kalau misalnya belum selesai karena kita FWIM, kalau bisa ditambahkan Mojosongo. Nah, itu saja Pak mungkin. Saya nggak tahu apakah masih di sana itu sudah semuanya atau belum. Nah kita nggak tahu juga. Kalau sudah ya alhamdulillah bisa melebar kemana-mana gitu ya. Iya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Saya menyampaikan ini karena hanya unek-unek dan ada harapan untuk baik. Walaupun belum tentu itu baik. Saya nggak tahu apakah itu baik atau tidak. Tapi niatnya untuk baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, Bapak-bapak yang kami hormati. Mohon izin takmir saat ini nggak bisa hadir karena ada acara di Tegal selama beberapa hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Maslan atas tadi mungkin kritikan sekaligus masukan ya. Dan juga ada informasi dari SK5 ya. Memang dari pengurus tidak ada yang bisa menghadirinya karena tugas ya, karena tugas harinya kan hari Senin kemarin ya, Hari kerja. Panggilan kerja ya. Tugas kerja. Ya tadi monggo nanti untuk rapat Forkrim, pembentukan Forkrim nanti mungkin bisa diundang ya, beliau bisa diundang dari menghadiri ya, atau mungkin nanti bisa masuk di samping di FWIM, beliau bisa masuk di Forkrim ya, karena ada pengalaman untuk koordinasi ini. Itu rumah sakit Mojosongo Jadi emang untuk FWIM sampai saat ini kan tidak punya ART ya. Cuma dua seperti itu biar nggak sakot. Namun kalau sudah ada ART ya mau nggak mau harus seperti itu. Jadi untuk ketua melakukan sepakat ya, selama beliaunya masih berkenan ya tetap kita minta beliau Bapak Tri Haryono, dan kemudian kan sudah didampingi oleh
Ustadz Sunoto untuk kedua-duanya. Sedangkan untuk remajanya untuk Forkim monggo nanti jadi setiap pertemuan FKUM setelah nanti terbentuk ya tetap ada paling tidak KSB-nya untuk bisa ikut hadir. Ya, KSB-nya paling tidak. Kalau lebih dari itu juga nggak masalah. Ya, lebih dari itu nggak masalah. Kemudian tadi terkait usulan-usulannya nanti kita bisa bicarakan ke depan karena juga waktunya sudah menjelang akhir ya, menjelang akhir. Jadi mohon nanti untuk ke depan, untuk di pertemuan depan bisa kita bicarakan lebih lanjut dengan pengurus yang lainnya tentunya, dan harapan kita untuk yang hadir nanti bisa lebih banyak. Mohon maaf tadi absensinya cuma lembaran seperti izin supi kan. Nah, karena biasanya kalau Ustaz Muzamil tidak hadir, absen itu dititipkan. Ini ternyata mungkin juga beliau karena kemarin juga tergesa-gesa barangkali jadi tidak sempat menitipkan ke santri-santrinya, jadi biasanya dititipkan ke santri-santrinya gitu. Jadi saya juga tidak siapkan absensi dari rumah. Oke, berikutnya laporan bendahara 1 untuk Pak Amin sebagai perwakilan dari Mas Taufik.